Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marisna dari kelas 7F. Nah, di sini saya ingin menampilkan sebuah skenario pembelajaran yang bermuatan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Nah, di sini sasaran saya yaitu siswa kelas 5 SD semester 1. Temanya tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, tentang materi pembelajaran organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia. Nah, kompetensi dasar yang ingin saya capai di sini yaitu 3.2 menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Dan 4.2 membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Nah, tujuan yang ingin saya capai di sini yaitu dengan membaca teks, siswa mampu membuat media tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, media yang saya ingin pakai di sini yaitu ini. Strategi pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu pembelajaran kooperatif. Nah, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap baik-baik saja. Nah, sekarang Ibu absen, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah semuanya lengkap. Nah, agar lebih semangat lagi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita menyanyikan lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Siapa yang ingin memimpin lagu pada hari ini? Silahkan angkat tangannya. Ya, silahkan maju. Ya, bagus. Alhamdulillah kita selesai menyanyikan lagu wajib tersebut. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya pada kalian, siapa yang tahu gambar sampul pada buku kita hari ini? Ya, silahkan. Nah, bagus. Sampul kita pada hari ini yaitu tentang anak-anak yang sedang bermain bersama teman-temannya. Nah, terus siapa yang bisa membaca judul buku kita pada hari ini? Ya, silahkan. Nah, ya, bagus. Judul buku kita pada hari ini yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan tentang cara merawat organ pernapasan. Nah, di sini kita berusaha selalu menjaga organ pernapasan saat kita perlu atau sedang berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dan memelihara organ pernapasan tersebut. Nah, berikut di buku ada cara-cara merawat organ pernapasan, yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Yang kedua, berolahraga teratur supaya alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Dan istirahat yang cukup dan posisi tidur yang benar, miring ke kanan, jangan bertelungkup. Nah, yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang pertama di sini yaitu tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Yang ketiga, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap minuman dingin. Nah, yang keempat, menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang kita simpan paru-paru akan lebih sedikit. Nah, yang ketiga, merawat organ pernapasan. Yang pertama, membersihkan rongga hidung secara teratur, bulu halus dan rambut hidung yang berfungsi menyaring kotoran. Yang kedua, memelihara kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Nah, terus ada yang terakhir yaitu menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Sini caranya itu membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara, menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam rongga pernapasan saat kita menghirup udara.
Yang ketiga, membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan lembab dengan kelembapan tinggi. Nah, itu dia anak-anak cara merawat organ pernapasan kita supaya berfungsi dengan baik. Apa kalian mengerti? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apa kalian tahu apa-apa saja alat pernapas yang dapat digunakan untuk bernapas pada manusia dan hewan? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, silahkan. Alat pernapasan yang ada pada manusia itu paru-paru. Yang ada pada hewan juga paru-paru, tetapi yang ada di ikan namanya insang karena insang hidup di air. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan. Nah, sini sekarang Ibu mau membagikan pada kalian ini dalam beberapa kelompok. Yang anggotanya satu orang kelompok itu 4-5 orang. Nah, cara membagi kelompok itu kalian berhitung 1-5. Siapa yang dapat angka sama? Kalau misalkan 1, kalian berkumpul 1, berarti itu kelompok 1. Setelah itu kalian membentuk lingkaran dan rapikan mejanya agar mudah dalam berdiskusi nantinya. Paham anak-anak? Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan kita di sini akan melakukan eksperimen mengenai alat pernapasan pada manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah membawa alat-alat dan bahan yang sudah Ibu suruh minggu kemarin? Nah, bagus. Ya. Sekarang kalian lakukan eksperimen dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di lembar kertas yang akan Ibu bagikan ini. Nah, anak-anak, Ibu akan membagikan bahan. Jadi perwakilan kelompoknya bisa ambil ke sini. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kalian semua, sebelum mulai bekerja dan melakukan eksperimen ini, alangkah lebih baiknya kalian harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan saat eksperimen ini, yaitu setiap anggota harus bisa bekerja sama dalam kelompok. Nah, setiap teman kelompok kalian yang ingin menyampaikan pendapatnya, kalian harus dengarkan dan hargai karena kalian bekerja sama dalam kelompok. Apabila satu nilai jelek, maka kelompok juga akan mempunyai nilai jelek. Dan kalian harus bekerja sama dalam menerima tugas dan saling membantu menyelesaikan tugas yang akan Ibu berikan. Nah, terus apabila ada teman kalian yang tidak ikut mengerjakan, kalian bilang saja pada Ibu. Dan yang terakhir, kalian harus memperhatikan keselamatan dan bekerja dengan hati-hati dalam eksperimen ini karena kita menggunakan pisau. Mengerti anak? Ya, mengerti. Nah, sekarang sudah selesai. Ibu mau menjelaskan tentang media yang kita buat pada hari ini, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, anggap saja ini sebuah paru-paru. Nah, ibaratkan ketika seseorang menghembuskan nafas, maka udara masuk melalui hidung, tenggorokan, faring, dan paru-paru. Ibaratkan hidung, tenggorokan, faring, dan ini paru-parunya. Nah, proses ini dinamakan respirasi, yang artinya oksigen atau O2 diolah tubuh dan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi ibaratkan sini kita menarik nafas, maka saat kita menarik nafas, maka paru-paru di dalam tubuh kita akan mengembang. Dan saat kita mengeluarkan nafas, paru-paru akan mengecil. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Udara ditarik, udara masuk melalui hidung, tenggorokan, faring, dan paru-paru. Paru-paru mengembang. Ketika udara dikeluarkan akan menjadi karbon dioksida atau yang biasa kita sebut CO2 atau biasa kita sebut karbon dioksida. Nah,
Sekarang anak-anak, kesimpulan dari percobaan kita pada hari ini yaitu bahwa saat kita bernapas, maka kita akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 tadi. Nah, saat kita menghirup udara, maka paru-paru akan mengembang. Dan saat kita mengeluarkan napas, paru-paru akan mengempis. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu bahwa kita bernapas menggunakan paru-paru dan menghirup udara. Udara yang banyak mengandung oksigen sangat baik untuk pernapasan. Oksigen banyak didapat dari berbagai tumbuhan di sekitar kita. Nah, jika di sekitar kita banyak tumbuhan, maka oksigen yang dihasilkan akan lebih banyak. Oleh karena itu, kita harus selalu merawat tumbuhan hijau di sekitar kita dan kita tidak boleh merusaknya. Apa kalian mengerti, anak-anak? Ya, mengerti, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita hari ini, agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena sudah antusias dalam pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.